Balik lagi di Belajar Kamera bersama sewakamera.sby. Di konten kali ini aku mau membagikan komposisi fotografi. Jadi buat kalian yang masih belum paham tentang komposisi fotografi, aku mau membagikan apa sih komposisi fotografi dan biasanya digunakan untuk apa. Nah, di komposisi fotografi itu sendiri itu ada berbagai macam komposisi. Tapi di konten kali ini aku mau menjelaskan dasar dari komposisi fotografi. Itu ada 3. Yang pertama itu ada yang namanya rule of third. Ya, di rule of third pasti kalian udah paham juga. Jadi di live screen atau di live viewfinder kalian itu pasti ada kotak 9 kotak yang dibagi di live screen. Itu bisa kalian, jika nggak ada di live screen kalian bisa buka di settingan kalian, itu bisa kalian cari aja rule of third-nya. Nah, di rule of third ini bisa digunakan buat komposisi fotografi kalian. Jadi ada bagian tengah, kotak tengah yang ada di rule of third itu biasanya adalah titik poin buat point of interest. Di point of interest ini bisa kalian masukkan objek di titik-titik tertentu ini. Jadi akan aku tampilkan fotonya di sini. Nah, jadi di titik 4 itu adalah titik komposisi point of interest untuk rule of third-nya. Kalian bisa menaruh objek kalian di sebelah situ, di titik atas, titik bawah, titik kanan kiri juga bisa kalian taruh objek kalian di sebelah situ. Ya, itu untuk penjelasan rule of third. Yang kedua, ada negative space. Yang dimaksud dari negative space itu adalah memberikan ruang kosong seperti bisa padang pasir, rumput, atau hal-hal yang terlihat kosong itu untuk dijadikan negative space-nya. Jadi ada satu objek yang mencolok satu, tapi di kanan kiri itu terlihat kosong. Jadi itu yang dinampakkan dari negative space. Untuk hasilnya seperti ini. Yang ketiga ada yang namanya motion blur. Jadi motion blur ini dimaksud adalah objek kalian diam, tapi background kalian itu adalah benda bergerak seperti alat transportasi, bisa kalian gunakan untuk motion blur. Dan di motion blur ini bisa kalian setting kamera atau shutter speed kalian seenggaknya di bawah 1/80. Dan kalian harus meningkatkan diafragma kalian seperti f9. Kalau misalnya terlalu gelap bisa kalian rendahkan paling minimal f5 lah. Nah, itu bisa kalian gunakan dengan alat bantu tripod. Untuk handheld juga bisa, tapi ya buat meminimalisir shaky atau banyak blur bisa kalian gunakan alat bantu tripod. Dan itu akan menghasilkan motion blur di bagian belakang background si objek itu. Hal ini tuh sama seperti teknik panning. Panning itu adalah teknik yang kita itu yang harus mengejar kendaraan. Jadi kalau ada kendaraan lewat, settingannya itu juga sama. Kalian harus menggunakan shutter speed tinggi 1/40 ke atas, dan kalian bisa meninggikan diafragma agar mendapatkan objek yang lebih jelas. Itu aja 3 komposisi fotografi yang harus kalian pahami di awal-awal kalian belajar fotografi. Dan bisa kalian terapkan di semua foto-foto kalian agar bisa terlihat menarik dan bagus. Kalian harus memahami komposisi-komposisi itu. Buat kalian yang masih menanyakan tentang komposisi apa lagi bang yang harus aku pelajari, komposisi apa lagi yang belum aku ketahui nih, jika kalian ingin tahu lebih lengkapnya bisa komen di kolom komentar. Kalian ingin aku jelasin tentang komposisi apa aja, bakal aku bikinkan video buat kalian. Dan buat kalian yang merasa suka dan terbantu dengan konten kali ini, jangan lupa like dan subscribe channel 910 Production ini. Saya Lutfi, saya pamit. Terima kasih.